Yuk kita bahas langsung satu misteri teologis dari Perjanjian Lama yang super menarik ini. Dulu di Perjanjian Lama, nggak ada satu orang pun yang bisa pegang 3 jabatan sekaligus. Kira-kira kenapa ya? Peran-peran ini cuma bayangan aja. Semuanya baru bersatu secara luar biasa dan sempurna di dalam diri Yesus. Nah, sebagai raja, Yesus memimpin sebuah kerajaan penebusan. Kerajaan ini tuh 100% rohani dan kekal sifatnya. Yesus sadar banget soal peran ini. Dia bahkan menegaskan kalau kerajaannya beda jauh dari sistem duniawi manapun. Tapi, tunggu. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih Yesus harus banget pegang peran sebagai seorang raja? Karena ini perang rohani. Dia butuh otoritas ilahi buat ngalahin kerajaan kegelapan dan nyelamatin kita semua. Makanya untuk masuk ke sana, kita harus lahir baru. Artinya, kita benar-benar tunduk penuh sama kedaulatannya. Oke, lanjut ke jabatan kedua. Kira-kira Yesus sadar nggak ya kalau dia itu sang nabi besar? Jelas sadar. Dia dengan berani mengutip kitab Yesaya dan menyatakan dirinya sebagai penggenapan nubuat itu. Beda dari nabi zaman dulu yang cuma pelayan, Yesus itu anak Allah yang bicara pakai otoritasnya sendiri. Sebagai nabi, dia berani mengoreksi ajaran yang salah, memberitakan Injil, bahkan menubuatkan hancurnya bait suci. Jadi, apa artinya buat kita? Simple, kita dituntut untuk benar-benar pasang telinga dan taat sama ajarannya. Terakhir, mari kita lihat perannya sebagai imam besar yang mendobrak semua batasan hukum Perjanjian Lama. Yesus memegang keimaman kekal menurut peraturan Melkisedek. Ini benar-benar melampaui dan ngegantiin sistem hukum Yahudi yang lama. Imam zaman dulu itu berdosa dan ngorbanin hewan, tapi Yesus yang suci ngorbanin dirinya sendiri sekali untuk selamanya. Dia nggak cuma jadi imam, tapi juga pengorbanan tertinggi yang mengakhiri sistem bait suci itu selamanya. Nah, ini ngebawa kita ke satu hal praktis. Pernah mikir kenapa kita selalu berdoa dalam nama Yesus? Karena cuma dia satu-satunya pengantara kita ke Bapa. Nggak ada malaikat atau siapapun yang bisa gantiin. Singkatnya, 3 jabatan ini nuntut ketundukan total, kemauan buat dengerin dia, dan kebergantungan mutlak sama mediasinya. Pertanyaan buat kita sekarang, udahkah kamu benar-benar lahir baru dan ngalamin Yesus memenuhi ketiga peran ini di hidupmu?